Salam patah kawan-kawan, salam pecinta kata. Selamat datang di X Podcast Eko Saputra Poceratu Podcast. Halo Pak Saudara semua, apa kabar? Beta balik lagi di Beta punya podcast episode 2. Dan kali ini Beta sudah kedatangan dua orang yang istimewa. Oke, kita sambut saja Beta punya saudara yang pertama adalah John Laratmase. Halo. Halo, Beta John Laratmase. Kedua kalinya Beta berada di podcastnya Eko Poceratu. Oke. Aduh, senang sekali diundang untuk Senang. kedua kalinya. Ya, Dapat bayar bagus. bagus bayarannya. Di sini Beta profesi seorang komika. Doakan semoga bisa go nasional. Amin. Amin. Selanjutnya ada juga ketemu punya teman satu lain nih. Yang adalah orang pertama yang baru muncul di Beta punya podcast. Hola, halo. Halo semua, Beta JJ dan Beta baru pertama kali nih gabung dengan X Podcast. Ya, Eko Saputra Poceratu Keren. Podcast. Asik so hafal. Oke, kali ini ketong ada punya hal menarik yang mau ketong bahas dengan tema kenapa ketong semua harus jadi PNS. Kenapa ketemu semua harus jadi PNS? Waduh. Kenapa ketong semua Bahasanya berat ya. harus jadi PNS? 3 pekerjaan yang paling diminati. Dan disarankan orang tua, dipaksakan juga kan. Tentara, polisi, PNS. Ya, jadi kita harus tahu alasannya malam ini. Nah, malam ini kita akan Mengulas. ya, Asik. karena sebanyak yang masuk di Beta punya email dan juga Beta punya DM, tolong bicara soal PNS. Karena Beta dapat paksa dan Beta punya orang tua harus jadi PNS. Jadi mari kita bahasakan. Oke. Nah, pas Beta sudah ada dua, ini adalah dua orang yang Beta tahu dong punya latar belakang. Karena John juga adalah Beta punya kawan dalam Kartope. Kakak JJ adalah orang yang Beta sudah lihat banyak di panggung-panggung komunitas sebagai MC. Kakak JJ juga sudah Ya. punya pengalaman di dunia seni juga. Ya. Kakak JJ juga penyanyi. Kakak JJ sudah lihat banyak soal komunitas dan ada dalam pekerjaan-pekerjaan di luar PNS. Betul sekali. Otomatis sudah punya pengalaman. Kalau John Laratmase, saya perlu bilang lewat saudara, John Laratmase adalah komika yang luar biasa. Baru saja lolos untuk ke Jakarta. Keren. Ini kayak promosi Iya. Perwakilan dari Maluku. Ambon. Nah, Beta mau tanya, kenapa John seng jadi PNS? Ya, alasan pertama kenapa Beta sing jadi PNS karena Beta sing suka bangun pagi. Oh Ya, iya. Beta sing suka bangun pagi. Sama. Yang kedua, Beta sing suka kerja di bawah orang. Saya mau dapat suruh. Saya mau dapat suruh. Mau bos ya? Woi, saya mau sama sekali sing suka dapat suruh gitu. Alasan ketiga kenapa Beta sing mau jadi PNS karena Beta sing mau Beta punya hal yang Beta suka itu dikekang atau dibatasi karena Beta sudah PNS. Jadi saya mau terbeban, Iya, terbeban. tertekan gitu. begitu. Iya. Mau free. Mau free gitu. Free life. Mau bikin apa yang Beta suka gitu. Mau bebas. Karena kalau kau tahu kalau sudah jadi PNS pasti kau mesti mengikuti aturan dan sistem yang ada. Jadi itu memang 3 hal ya. Ya. So, Beta mau lanjut ke kakak JJ. Oke. Di Ambon ini kan kalau orang jadi PNS, Beta sering lihat bahwa itu prestasi yang hebat ya. Orang tua bangga ketika anak bisa jadi PNS, ketika dia pakai seragam itu orang bisa terhormat begitu. Kenapa kakak JJ jadi PNS? Beta pengen tahu, penasaran. Beta sih pengen jadi PNS tuh karena menurut Beta tuh untuk mendapatkan uang tuh bisa lewat banyak hal gitu. Ya. Banyak sisi. Jadi kan Beta pernah itu disuruh juga sih dari orang tua untuk kalau boleh tuh jadi PNS. Cuma Yeah. dari pihak Beta sendiri ya kalau sing jadi PNS lah kan Beta sing harus mati juga kalau sing jadi PNS Yeah. gitu. Jadi alasan yang pertama adalah Beta ini orangnya kayak suka banyak hal. Ya. Jadi suka mencoba ini mencoba itu dan kalau jadi PNS Beta hanya terpatok dengan satu saja. Jadi Beta memilih menjadi PNS tuh Beta pengen menyalurkan Beta punya bakat Wow. gitu dan Beta bisa mendapatkan uang juga dari situ. Dari situ. Iya, dan Beta bisa tetap hidup walaupun sih jadi PNS. Jadi PNS bukan jaminan orang Iya, hidup betul ya. sekali. Bukan. Itu harus Bukan dicatat jaminan. tuh, teman-teman. Jaminan. PNS bukan jaminan hidup. Nah, ini sedap. Oke, Ya, ini betul. semakin sedap. Dia masuk akal ya. Dan ini semakin memperkuat Beta punya prinsip juga bahwa Beta juga yang PNS karena Beta juga seniman toh. Kalau begitu Beta mau tanya, kenapa banyak orang tua ingin numpuk anak jadi PNS? Kenapa orang-orang tua itu cenderung memaksa numpuk anak harus jadi PNS? Oke, kalau Beta secara pribadi karena mungkin orang tua melihat itu bisa jadi jaminan.
Ya. jaminan di hari tua gitu kan, dapat pensiun, Ya. dan lain sebagainya. Terus gajinya itu paten gitu, maksudnya ya mau kerja seperti apapun tetap setiap bulan dapat gaji. Tapi kalau pekerja sekuler kayak katong begini, kayak seniman gitu, katong bisa buat apa sih yang katong suka, dan katong punya insting naluri itu juga ikut bekerja begitu. Bukan berarti PNS tidak, tapi orang-orang seperti katong ini lebih kreatif, tidak suka yang monoton, terus kurang suka untuk diatur-atur. Nah, kalau beta punya orang tua sendiri tuh dulu tuh memaksakan untuk jadi PNS karena menurut dong tuh itu bisa menjamin beta punya masa depan. PNS menjamin masa depan. Iya. Ada pensiun, jadi hari tua aman lah. Oke, beta pindah di Kakak John. Kalau Kakak John bagaimana? Kalau menurut beta sih kebanyakan orang tua suruh katong untuk jadi PNS itu karena lebih menjamin. Ya. Karena setiap bulan ada pemasukan, ya di hari tua nanti sudah ada dana pensiun. Jadi standarnya adalah supaya kau hidup benar-benar berkualitas itu jadi PNS. Oke. Ya, karena sudah nyaman, sudah aman. Nah, ini kan katong punya apa ya, mindset PNS itu status khusus. Nah, seragamnya kenakan itu punya penjelasan lebih bahwa dong ini siapa. Ya. Toh. Dan katong bisa lihat itu hari-hari toh. Itu sudah punya standar tertentu. Orang-orang yang akhirnya ingin jadi penyanyi, ingin jadi pelukis, ingin jadi penulis, itu tidak bisa tercapai karena dorongan dari orang tua. Dengan status itu baru katong bisa kuat, diakui, dihormati. Dihormati, betul. Lain daripada itu katong sing diakui sama sekali begitu, katong sing dilihat. Bahkan orang bilang ya orang lihat katong angin lalu saja lah, katong ini apa gitu. Ini jadi masalah yang sudah mengakar di katong punya kota ya, terkhusus di kota Ambon. Kira-kira bagaimana caranya kakak, kalau seandainya kakak ini mau buktikan pada orang tua nih, ma beta nih yang harus PNS untuk hidup, kakak mau buktikan dengan cara apa? Kira-kira kakak Jeje? Beta menunjukkan dengan prestasi tanpa harus beradu argumen. Beta menunjukkan bahwa beta sangat susah seperti itu. Setelah beta kuliah, beta menghasilkan, dan memang untuk membuktikan ini perlu perjuangan keras. Cukup lama. Iya, cukup lama. Perjuangan yang beta lakukan bukan 1 hari 2 hari, tapi menunjukkan setiap hari bahwa tanpa PNS beta bisa menghasilkan, bisa ngasih uang juga ke orang tua. Dengan cara bukan cuma dengan seni gitu. Karena kan kalau misalkan jadi MC atau WO atau apalagi namanya nyanyi, itu kan jobnya setiap hari. Ada hal lain yang beta lakukan, misalkan bisnis kecil-kecilan seperti itu. Kayak dulu beta jual kue susu, buka warung kecil-kecilan, jual makanan online, kayak gitu. Beta menunjukkan bahwa beta bisa hidup. Karena gini, orang tua itu dong pengen katong jadi PNS karena dong saya mau katong susah. Dong memang betul dong sayang katong. Dong mau katong tuh dapat penghasilan tetap supaya besok-besok katong susah gitu. Nah, ini luar biasa. Kuncinya adalah menunjukkan dengan prestasi. Iya. Dengan bukti bahwa kakak Jeje bisa menghidupi diri sendiri. Betul. Jadi orang tua bisa lihat nih, oh memang dia bicara betul. Kalau dia nyari PNS berarti dia bisa buktikan dia bisa kasih hidup dia diri, bahkan kasih uang ke orang tua. Betul sekali. Itu salah satu yang kakak Jeje buktikan adalah dengan cara prestasi. Kalau kakak John bagaimana? Kalau par beta, pertama sebelumnya katong boleh menyalahkan katong punya orang tua yang punya standarnya seperti itu. Karena itu memang standar yang sudah teruji dari dulu sampai sekarang bahwa ternyata kalau PNS itu memang terjamin begitu. Jadi akhirnya mau orang tua tuh tetap memakai sistem itu, anggapan itu bahwa memang PNS yang paling pas, yang paling bagus. Untuk selanjutnya ke depan itu sebenarnya tergantung dari generasinya katong. Generasi katong yang punya tanggung jawab untuk mengubah mindset tersebut. Nah, kenapa beta biasa bilang kalau di Ambon ini cuman ada 3 pekerjaan yang paling favorit. Kalau bukan polisi, tentara, kasih PNS. Nah, karena katong cuma dihadapkan oleh 3 pilihan itu. Makanya beta membongkar bahwa ternyata masih ada pilihan lainnya. Jadi salah satu cara adalah beta mesti berusaha supaya contohnya kayak Ale jadi penyair, terus beta jadi komika. Nah, maksud beta adalah mari katong anak-anak muda di Ambon yang memang punya bakat kayak Grizzly dong, katong benar-benar serius dengan apa yang katong jalani gitu. Serius dengan apa yang katong jalani, terus katong berhasil di profesi yang katong jalani supaya menginspirasi katong punya teman-teman yang muda atau katong punya adik-adik di bawah katong ini, supaya ternyata buat dong itu, ternyata kalau seandainya Bung Eko, Kakak Eko berhasil membuktikan para adik-adik bahwa ternyata penyanyi juga, penulis juga bisa kasih hidup katong.
kakak beta kalau beta berusaha dan membuktikan bahwa ternyata menjadi seorang komika nih bisa gitu. Kakak JJ terus Grizzly membuktikan bahwa masing-masing profesi itu ternyata bisa kasih hidup dong. Nah, katong punya adik-adik di generasi bawah nih akhirnya punya pilihan. Ternyata bukan cuma jadi tentara, jadi polisi, jadi PNS, ternyata banyak profesi yang bisa katong jalani begitu dan bisa menghidupi katong. Nah, tanggung jawabnya ada di katong yang mesti kasih pilihan gitu. Beta tetap jalani meskipun beta punya orang tua tuh dulu mau sekali untuk beta jadi polisi, jadi tentara karena opa juga tentara. Tapi setelah beta menjalani dan beta membuktikan bahwa apa yang beta jalani itu beta suka dan ada hasil, ya akhirnya orang tua dengan sendirinya pasti akan sudah gitu. Beta pernah stand up dan beta pernah bilang masing-masing orang punya hak untuk menentukan apa yang terbaik pada dia sendiri. Tapi dia juga punya tanggung jawab untuk membuktikan bahwa apa yang dia pilih itu benar-benar berguna per dia dan berguna per orang lain. Kita tangkap dua hal yang sama dari kakak JJ dan kakak John, bahwa pembuktian itu paling penting. Itu adalah ujung dari apa yang harus dilakukan saudara yang bekerja di luar ranah PNS. Memberikan prestasi, menunjukkan bukti itu akan cukup untuk membayar kepuasan orang tua terhadap katong. Hari ini katong punya teman-teman YouTuber, katong punya teman-teman rapper sudah dapat uang dari YouTube. Dong sudah bisa hidup dari YouTube. Yang orang tua yang pernah bayangkan bahwa dengan YouTube saja orang bisa makan. Dia bisa bahkan kaya, dia gaji bisa ratusan juta. Hari ini orang bisa jadi penulis, dapat uang dari hasil penjualan buku, royalti dan lain-lain. Melukis, jual lukisan dapat uang. Dan ternyata ada banyak hal yang belum dieksplor. Katong harus membuktikan bahwa katong akan berhasil dengan jalan lain. Apapun itu di luar PNS, ini tidak mudah, tapi katong akan bertarung mati-matian. Katong akan berjuang mati-matian untuk membuktikan itu. Dan sekarang sudah banyak orang membuktikan itu. Kira-kira pesan apa untuk katong punya saudara yang ada di rumah nih? Yang dong lagi terjebak di ruang kantor dan dong atau baru lulus SMA dan lagi sibuk ya. Punya pilihan sulit nih. Mau kuliah lalu mau jadi PNS atau bagaimana, dong mau lakukan apa yang tekuni apa yang dong suka atau bagaimana. Beta mau dengar dari kakak dua, dong punya pesan apa per dong yang di rumah ini. Kalau beta sebenarnya pesan beta untuk ya teman-teman di rumah atau mungkin teman-teman yang sedang mendengar podcast ini ya, untuk teman-teman yang sebenarnya punya pilihan atau punya bakat macam menyanyi atau melukis atau menulis atau apapun itu di luar PNS ya, dan dia rasa bisa mengembangkan, sebenarnya ya jalani aja, fighting aja gitu. Karena gini, katong saya akan tahu kalau apa yang katong sukai dan katong jalani ini bisa menghasilkan dan menghidupi katong kalau katong pernah mau coba gitu. Kayak contoh beta tuh saya akan pernah membayangkan kalau menjadi komika ini bisa menghidupi beta gitu. Kalau beta pernah mau menjalani akang. Nah, saya mencoba dan saya menjalani. Nah, ini yang beta mau bilang adalah masalah motivasi gitu. Kebanyakan teman-teman yang menjalani ini itu ada dua hal yang salah. Pertama, dong menjalani ini karena cuma dong anggap cuma hobi. Berarti saya punya pandangan terhadap saya punya ini cuma sebatas itu. Akhirnya dia tetap akan seperti itu. Nah, kalau katong berpikir apa yang katong jalan itu besar, dia akan jadi besar. Ini masalah mindset ya. Katong memandang apa yang katong jalan sekarang ini besar, dia akan menjadi besar. Kalau katong cuma memandang dia kecil, ya dia akan menjadi kecil. Jadi, kau itu adalah apa yang kau pikirkan gitu. Ini menarik. Itu jadi apa yang kau pikirkan itu sudah yang akan terjadi gitu. Yang kedua adalah kau benar-benar mencintai profesi ini atau targetnya uang gitu. Karena jujur beta beberapa orang yang terlibat di ini dong justru motivasinya adalah uangnya. Jadi pas ketika dong menjalani ini, macam contoh mau main YouTube karena mau dapat uang. Nah, sentok atau mau bikin apa? Jadi pas baru 1 kali, 2 kali bikin video, tiba-tiba subscribe yang bertambah langsung menyerah. Karena motivasinya beda, motivasinya karena uang. Tapi kalau memang menjalani itu karena pengen suka, terus karena mencintai seni itu, terus dibuat terus karena bukan fokusnya ke sana ya, akan happy begitu. Dan itu hasilnya itu akan datang ke belakangan gitu. Jangan fokus terhadap hasilnya, tapi lakukan dulu, nikmati nanti hasil kemudian. Nikmati prosesnya gitu. Benar. Yang paling penting yang orang lupakan adalah proses proses orang untuk menuju ke sana itu yang nanti membentuk ketong menjadi kuat. Justru proses itu yang akan buat ketong ketika ketong sudah sampai di satu titik ketong punya cerita gitu. Tiba-tiba langsung jadi ini ya enak. Langsung jadi sukses saja. Enak gitu. Proses itu juga sebenarnya membentuk katong gitu. Dari kesalahan-kesalahan yang katong buat tuh membentuk katong menjadi lebih kuat gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen menjalani apa yang sukai, jalani gitu. Pikirkan bahwa apa yang ingin kau jangan tuh besar gitu.
pikirkan bahwa akan besar. Beta saya akan bisa tembus sampai mungkin menjadi komika yang akan ke Jakarta nanti. Kalau beta sih yang memandang ini besar gitu, karena beta dari awal beta jalan ini beta pikir bahwa beta ingin jadi komika yang besar, jadi akan besar gitu. Punya impian untuk Iya. menjadi besar, maka akan besar karena dikerjakan. Oke. Sekali lagi, kau adalah apa yang kau pikirkan. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Iya. Ale adalah apa yang Ale pikirkan. Jadi kalau Ale pikir Ale kecil, Ale tetap kecil. Macam beta kecil, memang kecil aja. Ya, itu maksudnya badan. Tapi kata punya jiwa Besar. aja, asik. Luar biasa. Oke, sekarang beta mau dengar dari Kakak JJ. Oke, ini pesan-pesan buat sahabat podcast Eko Saputra Poceratu. Iya. Tadi tuh John sudah sampaikan banyak hal ya. Beta mungkin lebih ke arah yang lebih religius. Ada firman yang bilang, apa yang kamu takutkan itu yang akan terjadi. Wow. Jadi teman-teman jangan takut untuk melakukan segala sesuatu. Kalau misalkan teman-teman takut, katakan dalam hati saja bahwa beta tuh bisa. Bahwa beta bisa. Bukan bisa untuk menunjukkan kepada banyak orang, tapi buktikan buat diri sendiri juga bahwa beta ini bisa gitu. Ada orang yang cacat saja dong bisa jadi inspirasi. Ya. Apalagi teman-teman yang Normal. secara fisik normal kayak gitu, pasti bisa melakukan sesuatu yang lebih. Jadi jangan takut, andalkan Tuhan. Banyak orang pintar di dunia ini, tapi tidak semua orang beruntung. Nah. Kayak gitu. Jadi jadilah orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang dekat sama Tuhan. Jadi teman-teman tetap andalkan sumbernya. Sumbernya. Ya, sumbernya itu ya Allah yang ketong sembah. Ketika teman-teman jatuh, bangkit lagi. Ketika teman-teman jatuh, bangkit lagi. Kayak gitu. Selama ketong masih bisa bernafas, bangkit, lakukan yang terbaik. Satu hal yang betul percaya, Tuhan itu memberkati segala persiapan. Wow, ya, sedap. Oke, ini menarik. Beta sudah banyak hal ya, tapi yang paling terpenting adalah apa yang katong lakukan itu berguna. Betul. Itu adalah yang paling penting dan menjadi dasar modal awal teman-teman harus ambil langkah berani hari ini, keluar dari zona tidak nyaman teman-teman, berani lakukan keputusan bahwa beta harus menjadi yang beta mau. Ya. Betul. Beta harus menjadi apa yang beta pikirkan. Yang masih terjebak, setelah dengar podcast ini, kalem, buktikan, Iya. doa akan menilai. Betul. Itu paling sadap ya beta rasa ya. Ya. Tapi sebenarnya intinya dari ketemu punya podcast ini adalah ketemu mengajak teman-teman untuk mengikuti dong punya kata hati. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya sing ada yang salah jadi PNS yang salah. Iya, tidak salah. Jadi polisi yang salah, jadi tentara juga yang salah. Yang penting ketika kau mau jadi PNS atau kau mau jadi polisi atau tentara, itu benar-benar kau yang mau. Iya, hatinya tuh di situ. Iya, Intinya di situ. benar-benar bahagia. Benar-benar bahagia. Jangan karena terpaksa. Jangan karena terpaksa, jangan karena kau mau tes PNS karena Jangan ada kerja lain, Sing ada kerja lain atau karena kau orang tua yang paksa, bukan itu maksudnya, tapi karena benar-benar beta pengen jadi tentara, beta ingin membela negara. Betul. Atau beta ingin jadi polisi benar-benar karena aku pengen, itu kalau punya cita-cita. Jadi sing ada yang salah semua, cuman jangan kau mau jadi polisi tapi kau sebenarnya hati ingin menjadi seorang penulis. Jangan jadi betul. Kau mengorbankan kau punya hal yang paling penting dalam kau punya hidup. Benar. Jadi akhirnya kau menjalani kau punya sisa hidup tuh penyesalan. penyesalan. Wah, itu berat. Itu berat. Itu berat. Karena masih ada waktu lagi. Ya. Iya, karena kalau sudah satu kali mengambil keputusan ya harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Iya. Kita rasa Kato akan akhiri podcast ini. Malam ini Kato sudah berbincang banyak. Teman-teman sudah dapat banyak. Jadi mohon yang ada di Provinsi Maluku, di luar Provinsi Maluku, di mana saya teman-teman berada dan mengerti Kato punya bahasa ini, lakukan langkah berani. Oke, so mari tebarkan hal baik di sekitar Ketong. Kepada Ketong punya teman-teman, kepada siapa saja tanpa henti, lakukan apa yang non cinta terus menerus. Jangan pernah putus asa. Dari sini Ketong 3 sampaikan salam berpisah sampai baku dapat di podcast berikut dan dadah. Dadah.